welcome back to iNews Today. Arlista, how are you today? Good? Alhamdulillah sehat walaupun agak sedikit sendu ya karena langitnya ini kelabu. Jadi bangunnya tuh pengen tidur aja gitu. gitu. Di luar kelabu, di dalam hati cerah ceria karena sesuai dengan ini warna hijau ya, bajunya hijau. Toge juga sesuai dengan behelnya hijau. Hijau ini kayaknya warna hijau ini adalah warna bensin atau enggak yang lagi rame di media sosial media. Warna Pertamax biru tapi biru agak kehijau-hijauan. Nah ini nih. Ada kabar apa sih? Karena kayak ini bang, aku kemarin tuh kayak baca di sosial media itu kayak rame banget. What really happened? Gimana nggak rame coba? Dalam kurun waktu 5 tahun, bayangin 5 tahun ini petinggi Pertamina bisa meraup 900 sekian triliun, hampir 1000 triliun. Gara-gara apa coba? Gara-gara ngoplos Pertamax. Berarti kalau selama ini aku isi Pertamax, itu sebenarnya isinya Pertalite. Maka kemarin itu mobilku rusak, aku udah isi Pertamax, tapi kok tiba-tiba kok kurang bagus atau enggak cepat rusak. Oh itu toh. Iya, jadi kesusahan kalian itu menguntungkan mereka sehingga 900 sekian triliun itu bisa mereka raup. Tapi kalau ngomong-ngomong nih 900 sekian triliun itu bisa beli apa ya? Kamu mau beli apa biasanya? Beli negara sih. Beli pulau, pesawat. Pulau masih kecil, 900 triliun Togi, beli negara lah. Sneakers, sepatu, waduh, sepabrik-pabrik ya. Iya, beli pabriknya sekaligus ya kalau 9 triliun ya. Baik dulu mungkin salah satu nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Sementara itu senang sekali pemirsa kami kembali hadir selama 1,5 jam ke depan untuk memberikan berbagai informasi penting, menarik, dan inspiratif untuk Anda. Salah satunya pemirsa yaitu mengenai kasus korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina yang tadi sudah kami sebutkan. Kejaksaan Agung ini sudah menetapkan 7 orang sebagai tersangka dan telah menahannya malam tadi. Bersama saya Arlista Hadi. Dan saya Togi Snaga, inilah iNews Today selengkapnya. Kita awali informasi iNews Today dari eksekusi rumah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Jalan Pegangsaan 2 Kelapa Gading yang ricuh pemirsa. Ya, kericuhan terjadi ketika jurusita akan melakukan eksekusi namun mendapatkan perlawanan dari sejumlah orang. Enggak, saya yang beresin Pak, saya bisa jamin. Iya Pak, kita buat. Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang dibantu petugas kepolisian terlibat kericuhan dengan penghuni bangunan di Jalan Pegangsaan 2 Kelapa Gading Jakarta Utara Selasa siang. Petugas yang akan melakukan eksekusi lahan atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara mendapat hadangan sejumlah orang. Penghuni bangunan keluarga dari Abdul Hamid bersikeras tidak ingin pindah dari lahan tersebut karena mengklaim bahwa sudah membelinya dari salah satu keluarga ahli waris dan mendapatkan surat hak guna bangunan yang dikeluarkan dari BPN Jakarta Utara. Kita sudah berupaya negosiasi, kita sudah berupaya untuk udah ukur aja. Karena kemarin waktu saya ke PM, Bu Jurusita bilang, kenapa tidak damai? Kenapa tidak damai? Kita bilang, oke damai, tapi kan damai pun ada dasarnya. Di mana? Di mana ukur ulang? Ya, diukur aja. Oke, tanah dia di mana, sisanya berapa? Tanah kita di mana, sisanya berapa? Gitu. Kita open terhadap itu, tapi Ketua Pengadilan menyatakan tidak langsung tetap eksekusi pengosongan tersebut. Yang sebenarnya tanah kita 93, yang sisa tanah dia cuma 61. Sementara pihak lain, Rianti Pardede, memiliki surat akte jual beli sejak tahun 1998 dan sudah melakukan pengajuan permohonan eksekusi pada tahun 2017, namun tertunda akibat adanya bantahan dari tergugat. Setelah bantahan tergugat tidak dikabulkan hakim, maka akhirnya tanah tersebut dilakukan eksekusi oleh pemohon. Meski sempat menolak untuk pindah, namun pihak dari tergugat akhirnya pasrah dan mengangkut barang-barang dari dalam lahan tersebut. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.
Ya, sementara itu seorang pelanggar yang terjaring razia protes ini kepada petugas saat razia operasi lintas jaya di Kramat Jati, Jakarta Timur. Ia protes karena petugas dinilai pilih kasih karena tidak menilang mobil anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terjaring razia. Wah, nggak boleh nih. Seorang pelanggar ini protes lantaran petugas diduga pilih kasih saat menjaring razia parkir liar di Jalan Maijen Sutoyo, Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur. Pak, warga negara Indonesia tunduk sama undang-undang. Setuju ya? Kenapa saya dibedakan? Yang dibedakan gimana? Saya ditilang, mereka tidak. Mobil diduga milik anggota Dewan Perwakilan Rakyat tidak ditilang hingga berusaha kabur. Namun akibat protes keras dari pengendara lain, akhirnya mobil anggota Dewan ditilang petugas. Sementara sejumlah kendaraan roda 4 yang tengah parkir di depan Lapo langsung disergap puluhan petugas gabungan. Dari hasil penindakan tercatat ada 10 mobil dan 1 sepeda motor yang diberikan sanksi tilang oleh petugas. Kembali terkait masalah pelanggaran parkir liar yang memang ini menjadi masalah utama kita. Sampai dari rekan-rekan kepolisian sebanyak 10 untuk kendaraan roda 2 yang ditinggal pemiliknya kita ambil jari kendaraan 1. Pelanggar semuanya ditilang, Pak? Untuk yang ada penumpang, ada pengemudi kita tilang semua ada 10 nanti. Untuk motor? Untuk motor aku jaring, nanti yang ada pengemudi kita tilang. Di kawasan ini banyak pengendara roda 4 parkir di bahu jalan hingga memicu terjadinya kemacetan lalu lintas. Petugas mengimbau kepada warga untuk tidak parkir sembarangan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Viral di media sosial, anak di bawah umur menjadi korban begal payudara di Jalan Swadharma Utara, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Ya, akibat peristiwa tersebut, korban mengalami trauma dan saat ini Polsek Pesanggerahan memburu pelaku. Dalam rekaman kamera pengawas atau CCTV, memperlihatkan anak di bawah umur yang sedang berjalan seorang diri tiba-tiba mendapat tindakan asusila di Jakarta Selatan. Rekaman tersebut terlihat jelas di mana korban yang diketahui masih duduk di bangku sekolah menengah pertama ini mendapat perlakuan asusila atau begal payudara oleh pengendara sepeda motor dan langsung kabur. Menurut warga, peristiwa tersebut terjadi di mana pelaku seorang diri menggunakan sepeda motor. Baru dengar tadi sih, dari medsos juga saya baca sih, saya dengar. Tapi lokasinya dari sini, Bang? Di sini. Bang, kalau boleh tahu itu warga sini apa emang orang lewat biasa? Banyak sih anak umur segitu di sini. Hampir rata-rata tuh ya segitu ada 5 atau 6 orang sih. Nah, kalau untuk peristiwa seperti itu baru kali ini apa gimana? Baru sekarang. Selain itu, Polsek Pesanggerahan juga memberikan konseling dan perlindungan psikis terhadap korban demi menghilangkan rasa trauma atau peristiwa tindakan asusila yang dialaminya. Untuk korban sendiri sampai saat ini belum membuat laporan, tetapi walaupun hal itu sambil berjalan nantinya, kami dari pihak kepolisian tetap melaksanakan tugas kami untuk memburu pelaku yang melakukan tindak kriminal tersebut. Setelah melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengumpulkan sejumlah barang bukti, Polsek Pesanggerahan kini memburu pelaku. Dari Jakarta, Rizky Paluvi, iNews melaporkan. Pemirsa, tim dari Subdenpom 6 Mula Warman menggelar olah tempat kejadian perkara di Mapolres Tarakan. Akibat penyerangan tersebut, 6 anggota polisi terluka dan sejumlah fasilitas di Mapolres rusak. Pasca terjadinya insiden penyerangan yang dilakukan oleh oknum TNI ke Mapolres Tarakan pada Senin malam, tim Subdenpom 6 Mula Warman ini menggelar olah TKP di Mapolres Tarakan. Sejumlah fasilitas di Polres Tarakan rusak akibat serangan yang terjadi. Sementara itu, Kapolda Kalimantan Utara bertemu langsung Pangdam 6 Mula Warman. Ini kedua pihak berkomitmen akan melakukan langkah tegas terkait insiden yang menarik perhatian masyarakat, khususnya di Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Kapolda Kaltara ini mengungkapkan pihaknya akan melakukan penyelidikan bersama Pangdam guna menyelesaikan permasalahan tersebut. Ya, menanggapi penyerangan sekelompok pemuda yang melibatkan beberapa oknum anggota TNI tersebut, Kapolda Kalimantan Utara dan Pangdam 6 Mula Warman Kalimantan Utara berkomitmen akan melakukan langkah tegas terkait insiden yang menarik perhatian masyarakat,
khususnya di kota Tarakan, Kalimantan Utara. Kapolda Kaltara mengungkapkan pihaknya akan melakukan penyelidikan bersama Pangdam guna menyelesaikan permasalahan tersebut. Yang jelas hari ini saya dengan Pak Pangdam ingin bersama-sama secara berjenjang menyelesaikan masalah ini secara jalurnya. Terkait kronologi yang beredar di masyarakat itu, Pak? Itu kita pastikan nanti setelah hasil penyelidikan selesai ya. Kalau yang beredar itu kan mungkin versi tapi ini nanti kita akan tuliskan sesuai dengan fakta yang diperoleh dari hasil. Informasi selanjutnya, pemirsa, keluarga korban mafia tanah di Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah menggelar unjuk rasa di depan gedung Bareskrim Polri. Ya, masa menuntut polisi mengusut tuntas kasus sengketa lahan yang berlangsung sejak tahun 2015 silam. Ahli waris sengketa lahan di Kota Waringin Barat menggelar unjuk rasa di depan gedung Bareskrim Polri. Masa menuntut agar Kepala Kepolisian Negara Indonesia menuntaskan kasus yang terjadi sejak tahun 2015 silam. Kedatangan ahli waris ke Bareskrim Polri kali ini juga untuk melaporkan oknum petinggi Polri atas dugaan menyebarkan berita hoaks di media. Pelaporan terjadi karena surat tanah seluas 10 hektar yang bersengketa dengan mafia tanah dinyatakan palsu oleh pejabat tinggi Polri tersebut. Padahal belum ada putusan pengadilan yang menyatakan surat tanah tersebut palsu. Kami datang melapor ke sini karena ada pernyataan di Bidum Mabes Polri yang mengatakan bahwa surat tanah daripada milik klien saya ini adalah palsu. Dan belum ada proses pengadilan yang menyatakan surat daripada klien kami ini palsu. Dari harapan saya, apapun alasannya surat itu. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di iNews Today bersama Arlis Tahari dan Togi Sinaga langsung dari iNews Center Jakarta. Pemirsa, penyidik Kejaksaan Agung menggeledah rumah milik saudara minyak Muhammad Riza Khalid di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ya, penggeledahan tersebut diduga terkait dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina yang merugikan negara 163,7 triliun rupiah. Ya, bisa hingga Selasa malam, tim penyidik Kejaksaan Agung masih melakukan penggeledahan di rumah Riza Khalid di Jalan Jenggala 2 nomor 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Penggeledahan rumah mewah Riza Khalid ini diduga terkait dengan dugaan kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina yang saat ini ditangani penyidik Kejaksaan Agung. Ya, sementara itu Kejaksaan Agung menetapkan 7 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang dalam PT Pertamina Persero, Subholding dan K3KS tahun 2018 hingga 2023. 96 orang saksi termasuk 2 saksi ahli untuk diperiksa dimintai keterangannya. Kejaksaan Agung menetapkan 7 orang sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang dalam PT Pertamina Persero, Subholding, dan K3KS 2018 hingga 2023. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidikan Jampitsus memeriksa 96 saksi dan meminta keterangan 2 saksi ahli dalam perkara tersebut. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Abdul Kohar menyebut dari 7 tersangka, 4 diantaranya merupakan pegawai Pertamina, sementara 3 lainnya dari pihak swasta. Kita temukan, kemudian dari bukti-bukti tersebut didalami, juga kita panggil ahli, juga alat bukti transaksi yang lain di mana alat bukti itu saling mendukung, sehingga pada malam hari ini yang bersangkutan kita tetapkan sebagai tersangka. Terhadap tersangka ini ada 7, ini ada
5 tersangka atau 6 yang sudah diperiksa sebelumnya sebagai saksi. Kemudian ada 1 yang hari ini tadi sudah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi, dan pada malam hari ini yang bersangkutan juga ditetapkan sebagai tersangka. Dari hasil penggeledahan, penyidik menemukan 5 dus dokumen, barang bukti elektronik berupa 15 unit handphone, 1 unit laptop, dan 4 soft file. Keseluruhan barang bukti kini tengah dibawa ke Kejagung dan akan dilakukan tindakan lanjutan. Dari Jakarta, Salam Rahmat, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Pemirsa, Vice President Corporate Communication Pertamina Fajar Joko Santoso membuka suara terkait dugaan korupsi yang melibatkan subholding Pertamina. Ya, Pertamina menyatakan layanan distribusi BBM kepada masyarakat berjalan optimal. Pertamina menghormati Kejaksaan Agung dan aparat penegak hukum yang menjalankan tugas serta kewenangannya dalam proses hukum yang tengah berjalan di subholding Pertamina. Pertamina juga siap bekerja sama dengan aparat berwenang dan berharap proses hukum dapat berjalan lancar dengan tetap mengedepankan asas hukum praduga tak bersalah. Di tengah proses tersebut, Pertamina memastikan bahwa layanan distribusi energi kepada masyarakat di seluruh Indonesia tetap berjalan lancar, dan Pertamina juga menjamin pelayanan distribusi energi kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama dan berjalan normal seperti biasa. Bisa dugaan kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah. Ulah dari para tersangka yang mengoplos RON 90 Pertalite menjadi RON 92 Pertamax juga sangat merugikan masyarakat. Lalu, bagaimana tanggapan warga terkait korupsi yang terjadi di perusahaan plat merah ini? Berikut. Mobil memang saya biasanya ngisinya Pertamax karena itu lebih bagus katanya kadarnya. Tapi kalau misalnya kasusnya dari Pertamax yang saya beli ternyata isinya itu Pertalite, itu merugikan banget. Karena kan dari harga aja itu 12.900 kalau Pertamax ya. Kalau Pertalite 10.000. Nah itu bisa dilihat kalau jarak saya biasanya dari Depok ke Jakarta itu ngisinya Pertamax, tapi tiba-tiba jadi Pertalite, itu yang pertama bisa ngerusak mesin saya. Karena saya biasanya memang ngisinya Pertamax. Terus yang kedua juga dari segi harga juga dibikinnya malah ke harganya Pertamax. Nah itu menurut saya sih yang kayak gitu udah penipuan banget ya, karena saya tiap hari kerja menggunakan Pertamax itu nggak bagus lah untuk kayak gitu. Waduh, kalau dioplos kayak gitu berarti selama ini saya ngisi Pertamax ini dong rugi dong. Yang tadinya harga 10.000 ya Pertalite, kalau Pertamax 12.000 jadi rugi banyak. Dan apa ya, dari segi performa aja Pertamax kan lebih bagus ya setahu saya ya. Kalau diisi Pertalite jadi berkurang dong performa motor saya gitu. Pemirsa, uang tunai senilai 565 miliar rupiah disita Kejaksaan Agung dalam kasus korupsi penyalahgunaan wewenang impor gula periode mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong tahun 2015-2016. Barang bukti uang tunai ini disita dari pengembalian yang dilakukan 9 orang tersangka dari pihak swasta. Dalam kasus ini, Kejaksaan Agung telah menetapkan mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong dan mantan Direktur PT Perusahaan Perdagangan Indonesia atau PPI berinisial CS sebagai tersangka dalam kasus korupsi penyalahgunaan wewenang impor gula. Kejagung menyebut nilai kerugian negara akibat perbuatan importasi gula yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mencapai 578 miliar rupiah. Tim penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Republik Indonesia telah melakukan penyitaan uang sebanyak 565 miliar 339 juta 71.925 rupiah,25 sen. Bahwa pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 dalam rangka pemenuhan stok gula nasional dan stabilitas harga gula di pasar, tersangka TTL atau Thomas Trikasih Lembong
selaku Menteri Perdagangan telah menerbitkan persetujuan impor gula kristal mentah kepada 9 perusahaan swasta, yaitu Tony Wijaya Eng selaku Direktur Utama PT Engel Product, kemudian tersangka Wisnu Hendraningrat selaku Presiden Direktur PT Andalan Furnindo, kemudian tersangka Hensen Setiawan selaku Direktur Utama PT Sentra Usaha Tama Jaya, kemudian tersangka Indra Sujaningrat selaku Direktur Utama PT Medan Sugar Industry, kemudian tersangka Eka Sapanca selaku Direktur PT Permata Dunia Sukses Utama. Selanjutnya tersangka Ten Suryanto Eka Prastyo selaku Direktur PT Makassar Tene. Kemudian tersangka Hendro Giarto Antonio Tiwo selaku Direktur PT Duta Sugar Internasional. Selanjutnya tersangka Hen Valita Hutama selaku Direktur Utama PT Berkah Manis Makmur, serta tersangka Ali Sanjaya Budi Darmo selaku Direktur Utama PT Kebun Tebu Mas. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Wakil Presiden Raka Buming Raka hari ini akan mengunjungi Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Gibran akan memberikan pengarahan pada retret kepala daerah. Kehadiran Wapres Gibran pada retret hari ke-6 menjadi salah satu momen penting dalam rangkaian acara ini dan bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi antar pimpinan daerah. Selain pengarahan Wapres, sejumlah menteri juga akan memaparkan materi seperti Menteri Kebudayaan, Menteri Hukum, Menteri HAM, serta Menko Bidang Politik dan Keamanan. Kegiatan retret akan berlangsung hingga sore hari dan ditutup pada pukul 8 malam. Sudah sarapan, Pak? Belum. Dan pemirsa, kita langsung akan menyapa rekan kami Kevin Pakan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah untuk laporan terkini retret kepala daerah di hari ke-6. Selamat pagi menjelang siang, Kevin. Apakah Wapres Gibran sudah tiba di Akmil pada pagi hari ini? Ya, halo, selamat siang, Togi, Alisa, dan juga pemirsa. Untuk situasi terkini di mana Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka dipastikan telah tiba di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah melalui pintu AH Nasution di gerbang Akmil, di mana untuk saat ini memang sedang dilakukannya pemaparan ataupun juga memberikan pengarahan kepada 493 kepala daerah di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, tepatnya di belakang saya yang mana menjadi tempat atau lokasi pembekalan dari para kepala daerah. Tadi kami sempat bertanya kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang menyampaikan apa tujuan dan apa maksud dari Wapres datang ke Akmil ini. Tadi pihaknya menyampaikan bahwa dari pembekalan di Akmil ini merupakan salah satu momentum untuk bisa berkolaborasi dan juga bersinergi antara pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat. Maka hal ini menjadi penting di mana Wapres datang untuk bisa menyamakan visi misi dari pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Dan memang tadi pada saat proses kedatangan dari Wapres ini juga kami sempat sedikit terkecoh begitu, Alisa dan juga Togi, karena dari iring-iringan yang ada dari Wapres ini tidak ada penjagaan. Dan namun kami memastikan kepada Dandim di Magelang yang menyatakan bahwa memang itu merupakan dari iring-iringan Wapres Gibran Raka Buming Raka. Dan memang selain dari Wapres, nantinya ada sejumlah menteri yang memang akan memberikan pemaparannya di hari ke-6 ini. Di antaranya tadi juga yang pertama ada Menteri Kebudayaan Fadlizon telah memberikan pemaparannya berkaitan dengan bagaimana Asta Cita ke-8 dari Presiden Prabowo Subianto berkaitan dari kebudayaan dan juga toleransi antar umat beragama. Kemudian juga tadi ada mobil RI 33 yang merupakan dari Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, yaitu Haikal Hasan, yang juga telah tiba di Akmil yang nantinya akan memberikan pemaparan sekitar pukul 11 siang. Dan nanti pada
pukul 1 siang sampai pukul 2 siang ada pemaparan dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional atau Luhut Binsar Panjaitan yang telah terkonfirmasi langsung oleh Mendagri Tito Karnavian yang dirinya akan memberikan pemaparan terkait dengan bagaimana perekonomian secara nasional dan banyak pengalaman-pengalaman yang telah dimiliki oleh Luhut Binsar Panjaitan bagi para kepala daerah yang nantinya akan memimpin daerahnya masing-masing. Selanjutnya nanti juga ada pemaparan dari Kementerian Dalam Negeri berkaitan dengan bagaimana perimbangan dari keuangan daerah, dan terakhir nanti akan ditutup dengan pemaparan dari Menteri Agama Nasaruddin Umar berkaitan dengan spiritualitas dari para kepala daerah yang tentunya ini juga menjadi salah satu fondasi penting bagi para kepala daerah agar bisa memberikan yang terbaik sesuai dengan adanya sisi spiritualitas mereka. Sementara itu, Arlisa dan juga Togi tentu kami akan terus memantau perkembangan di tempat ini. Baik, terima kasih Kevin Pakanan melaporkan langsung dari Akmil, Magelang, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali dan salam sehat, Kevin. Ya, sementara itu bisa juru bicara PDIP Ahmad Basarah ini menegaskan bahwa hubungan Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo Subianto ini baik-baik saja. Saya harus tegaskan dalam kesempatan ini, berdasarkan pernyataan Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra yang notabene adalah Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia beberapa hari yang lalu, bahwa Pak Mujani mengatakan sekalipun ada beberapa kepala daerah PDI Perjuangan yang tidak mengikuti retret, Pak Mujani dengan tegas mengatakan hubungan Ibu Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo Subianto tetap baik-baik saja. Dan pada malam hari ini, saya juga ingin menggarisbawahi dengan pernyataan sikap, pernyataan pandangan politik dan sikap PDI Perjuangan terkait retret kepala dan wakil kepala daerah yang tadi sudah saya bacakan. Sesungguhnya hal itu memberikan pesan bahwa posisi PDI Perjuangan sampai dengan hari ini kita tidak merasa memiliki persoalan dengan Presiden Prabowo Subianto. Bu Mega dalam berbagai kesempatan sering memberikan penjelasan dan penegasan bahwa beliau punya hubungan pribadi yang sangat panjang dan sangat baik, dan itu menjadi dasar bagi kedua beliau untuk terus menjalin komunikasi satu sama lain di antara mereka berdua. Jadi Mbak Renata, alhamdulillah sampai dengan hari ini hubungan Ibu Megawati Soekarnoputri dan Pak Prabowo Subianto tetap baik-baik saja, meskipun kami menyadari dan merasakan ada pihak-pihak yang tidak ingin Ibu Mega dan Pak Prabowo baik-baik saja. Tapi insya Allah Pak Prabowo sudah mengetahui situasi ini, sehingga kami harapkan beliau juga dapat mengambil langkah-langkah untuk tetap menjaga hubungan baiknya dengan sahabat beliau, Ibu Megawati Soekarnoputri, yang juga menjadi Presiden kelima Republik Indonesia. Masih bersama kami di iNews Today, masih bersama saya Togi Sinaga dan Arlis tadi. Pemirsa, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto terbukti cawe-cawe untuk memenangkan istrinya di Pilkada Kabupaten Serang dengan mengerahkan dukungan kepala desa. Gak boleh nih Togi ya, jangan ya. Dan Mahkamah Konstitusi ini memerintahkan KPU untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS. Ditemui di arena retret kepala daerah di Magelang, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto enggan menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan kemenangan istrinya di Pilkada Kabupaten Serang. Tapi kalau MK tuh besok saya mau jumpa PES khusus tuh. Kalau sini kan enggak, kalau sini kan ini situasi retreat ya. Gimana Pak? Besok. Ini retreat khusus materi desa. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi membatalkan kemenangan istri Menteri Yandri Susanto di pemilihan Bupati Serang 2024. MK memerintahkan KPU menggelar pemungutan suara ulang di seluruh TPS. Dalam pertimbangannya, hakim menilai Yandri Susanto terbukti mengerahkan kepala desa untuk memenangkan istrinya Ratu Rahmatu Zakiah di Pilkada Kabupaten Serang.
menyatakan batal keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang nomor 2028 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024. 3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang untuk melaksanakan pemungutan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang tahun 2024 di seluruh TPS di Kabupaten Serang dengan mendasarkan pada daftar pemilih tetap, daftar pemilih pindahan, dan daftar pemilih tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dalam waktu paling lama 60 hari sejak putusan aku diucapkan. Tak hanya kali ini, sebelumnya Yandri pernah jadi sorotan lantaran menggunakan kop surat Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal untuk acara pribadi. Yandri menyebarkan undangan acara haul dan syukuran dengan kop surat kementerian kepada seluruh kepala desa, pejabat kecamatan, dan Kabupaten Serang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno meninjau fasilitas MRT dan Transjakarta. Ya, Rano Karno menilai fasilitas parkir di kawasan MRT masih semrawut dan dirinya bertekad akan membangun lahan parkir bertingkat. Memasuki hari kelima menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno berjanji akan mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan transportasi publik di Jakarta. Hal ini disampaikannya saat meninjau fasilitas MRT Lebak Bulus hingga Bundaran HI dan halte Transjakarta Bundaran HI Selasa pagi. Tinjauan ini bertujuan untuk mengetahui secara langsung kendala dan permasalahan dari moda transportasi DKI Jakarta yang masih harus dibenahi. Rano Karno menyoroti lahan parkir di kawasan stasiun MRT kawasan selatan masih perlu ditingkatkan. Menurutnya, kondisi lahan parkir khususnya motor masih semrawut. Kita ada lahan yang sekarang jadi tempat parkir motor. Itu masih agak semrawut. Karena apa? Masih tanah. Saya tanya kapan itu diperbaiki. Insya Allah bulan Mei ini itu akan menjadikan satu area parkir yang cukup baik. Misalnya seperti itu. Tapi juga ada perencanaan lain, misalnya kita akan bikin area parkir 7 tingkat ya. Rencana 7 tingkat di daerah itu. Untuk apa? Bisa menangkap daya tampung masyarakat yang ada di selatan. Mudah-mudahan saudara kita yang di Tangsel dari Tangerang masuk Jakarta nggak perlu pakai kendaraan pribadi. Cukup parkir di sana, dia bisa naik MRT sampai kemana dia mau. Misalnya. Rano Karno juga mengaku dirinya akan rutin menggunakan transportasi umum saat berangkat kerja. Pria yang akrab disapa Sidul ini mengatakan akan naik MRT Jakarta dari rumahnya di kawasan Lebak Bulus sampai Bundaran HI. Kemudian kendaraan dinasnya cukup menjemput dari Bundaran HI sampai ke Balai Kota Jakarta. Dari Jakarta, Hadisti Arifa, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Dan bisa untuk mencapai target 100 hari kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, kita bergabung dengan Amrina Rida yang saat ini berada di Jakarta Timur, ya Arista. Iya, selamat pagi jelang siang. Amrina, apa saja nih agenda Wakil Gubernur Jakarta atau Bang Dul yang sudah dilaksanakan sejak pagi tadi, Amrina? Ya, halo Arista dan juga Togi. Pagi tadi ada sejumlah kegiatan yang dilakukan oleh Wakil Gubernur Rano Karno. Kami awali dengan bagaimana acara hari ini adalah acara Job Fair Jakarta Job Fair gelombang 1 yang diselenggarakan di area Tamini Square Jakarta Timur, di mana sekarang dari Wakil Gubernur Rano Karno ini sedang melakukan speech dan untuk membuka secara seremonial acara Job Fair ini. Mungkin kami bisa memperlihatkan sedikit bagaimana suasana Job Fair ini, yang mana Job Fair ini
merupakan salah satu program prioritas dari Pramono Anung dan juga Rano Karno pada 100 hari pertama usai dilantik menjadi gubernur dan juga wakil gubernur di Jakarta. Ini terlihat suasananya ada lumayan banyak dari generasi muda ataupun juga pencari kerja yang sedang antri untuk masuk ke area job fair, yang mana di dalamnya ada lebih dari 40 perusahaan yang ikut serta, lalu juga ada lebih dari ratusan lowongan pekerjaan yang dibuka ini. Acara job fair ini merupakan salah satu acara yang menjadi ataupun juga program prioritas dari Rano Karno dan juga Gubernur Pramono Anung, yang mana tujuannya adalah untuk memberikan lowongan pekerjaan yang layak bagi masyarakat Jakarta. Mengingat kalau di Jakarta sendiri memang tingkat penganggurannya cukup tinggi, dan juga dari Rano Karno dan juga Pramono Anung menyoroti bahwa sekarang lowongan kerja layak bagi masyarakat Jakarta, baik itu SMA, lulusan SMA, lulusan SMK, dan juga lulusan sarjana hingga diploma ini kurang layak, sehingga mengadakan acara job fair ini. Dan acara job fair ini juga nantinya akan secara bertahap berkembang lebih luas, dalam artian tidak hanya dilaksanakan di satu titik saja, yakni di Tamini Square, namun juga selama 1 hari ke depan ini akan berkembang dilaksanakan selama 3 bulan sekali. Lalu juga tidak hanya dilakukan di tingkat kota administrasi di Jakarta, namun juga akan dilaksanakan di tingkat kecamatan. Jadi selama 100 hari ke depan kita akan melihat bagaimana perkembangan dari adanya job fair yang merupakan salah satu bagian dari program kerja Pramono Anung dan juga Rano Karno yang bernama Jakarta Bekerja. Tadi pagi kami pun juga mengikuti salah satu rangkaian ataupun juga kegiatan awal, yakni di mana Rano Karno menghadiri acara peringatan Hari Gizi Nasional yang mana tadi diselenggarakan oleh komunitas ibu PKK yang ada di area Kebon Kacang. Dalam kegiatan tersebut ini diikuti oleh 200 balita, lalu juga ibu hamil, lalu juga ibu menyusui, dan tadi Rano Karno sangat mengapresiasi adanya kegiatan tersebut karena tidak hanya memberikan bantuan bagi masyarakat terkait dengan makanan sehat, namun juga kegiatan yang bertajuk Sarapan Sehat Gizi Seimbang tersebut ini memberikan makanan gratis, lalu juga memberikan edukasi terkait dengan pemenuhan gizi seimbang bagi masyarakat Jakarta. Dan dari Rano Karno tadi juga menyampaikan bahwa pihaknya nanti dari pihak Pemprov juga akan memiliki ataupun juga mengadakan kegiatan serupa bernama yakni Sarapan Bergizi yang akan ditujukan ataupun juga ditargetkan bagi anak-anak sekolah yang ada di Jakarta, terutama anak-anak sekolah dari lingkungan-lingkungan yang memang dari segi ekonomi ini kurang mampu. Namun untuk pelaksanaannya ini masih terus dikaji untuk nantinya bisa diterapkan bagi masyarakat Jakarta. Dan kita lihat nanti bagaimana Togi dan juga Alista perkembangan dari program kerja Pramono Anung dan Rano Karno selama 100 hari ke depan, karena dari program-program ini ada banyak sekali yang pastinya dinantikan masyarakat, yakni Jakarta Bekerja terkait dengan job fair, lalu juga Sarapan Bergizi, dan juga tentunya program kerja lain terkait dengan transportasi umum. Ini menjadi program kerja yang dinantikan oleh masyarakat. Togi dan juga Alista. Baik, terima kasih Amrina atas informasinya melaporkan langsung dari Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di iNews Today dengan Arlisari dan Togi Sinaga langsung dari iNews Center Jakarta. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadiri penutupan Kongres ke-6 Partai Demokrat di Jakarta. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto beserta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hadiri penutupan Kongres ke-6 Partai Demokrat. Kedatangan Prabowo dan Gibran disambut meriah oleh seluruh kader partai. Dalam pidatonya, Presiden mengucapkan terima kasih telah memberi kader terbaik untuk Kabinet Merah Putih. Selain itu, Prabowo juga menyebut di era kepemimpinannya, Prabowo menegaskan tidak ada mantan presiden yang melakukan cawe-cawe. Mas Ahaye, Partai Demokrat, saya ucapkan terima kasih memberi menteri-menteri dan wamen-wamen dari Partai Demokrat yang hebat. Ini jangan ada pikiran ini cawe-cawe lah apa, nggak ada. Saya minta dicawe-cawe. Saya datang ke Pak SBY minta masukan. Benar Pak SBY? Bapak tidak pernah
titip-titip apa-apa ke saya. Tidak pernah. Saya datang. Ada yang mengatakan Pak Jokowi, nggak ada, saya datang ke Pak Jokowi. Bisa Presiden Prabowo Subianto juga menyinggung perihal Indonesia gelap yang ramai disuarakan akhir-akhir ini. Prabowo menyebut kebijakan yang dilakukan saat ini akan dinikmati masyarakat beberapa tahun ke depan. Akan berhasil menjadi negara makmur, saudara sekalian. Dan yang akan nikmati adalah kalian-kalian, saudara-saudara yang muda-muda. Yang melihat Indonesia gelap itu siapa? Pemirsa, dalam kesempatan yang sama Presiden Prabowo Subianto menyinggung Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dan Wapres Gibran Rakabuming Raka yang duduk berdampingan. Ya, Prabowo menyebut bahwa AHY dan Gibran berpotensi bersaing pada pemilihan presiden di masa yang akan datang. Ada Presiden SBY, siapa tahu ada Presiden AHY, saya nggak tahu. Sekarang duduk berdampingan, nanti bisa bersaing ini dua orang ini. Gak apa-apa. Bersaing itu baik. Siapa nomor 1, ajaklah nomor 2, ajaklah nomor 3, iya kan? Pak Jokowi ngalahin saya mau bilang ngalahin gue, nggak enak, ada wartawan. Presiden Indonesia nggak boleh bicara kayak gitu. Ngalahin saya 2 kali, iya kan? Ketawa lagi. Ini orang Indonesia ini senang melihat orang susah. Aku dikalahkan, iya kan? Tapi beliau ngajak saya masuk juga gue. Ya, sementara itu Presiden ke-6 RI sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono kepleset lidah saat berpidato di Kongres ke-6 Demokrat. SBY yang seharusnya menyebut Presiden Prabowo Subianto justru berbicara Presiden ke-7 Joko Widodo. Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono sempat kepleset lidah atau slip tongue saat berpidato di Kongres ke-6 Partai Demokrat yang digelar di sebuah hotel di kawasan Jakarta Selatan. Di hadapan kader Demokrat se-Indonesia, Ketua Majelis Tinggi Partai SBY mengajak untuk mendukung Presiden Prabowo Subianto. Namun SBY justru keselip lidah dan menyebut Presiden ke-7 Joko Widodo. Sukseskan pemerintahan Presiden Jokowi. Dengar. Ulangi. Saya ngomong apa tadi? Ini namanya slip of the tongue. Saya ralat. Ini ada pers di sini. Saya ralat Presiden Prabowo Subianto. Partai Demokrat saat ini tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju yang mendukung Presiden Prabowo Subianto. Dalam Kongres ke-6, Partai Demokrat kembali memilih Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2025 hingga 2030. Tim Liputan iNews melaporkan.